Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Ibu berharap anak-anak di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Namun saya mengajak anak-anak untuk duduk diam di hadapan Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan di rumah kalian. Siapkan Alkitabnya, berpakaian yang rapi, kita akan memuji Tuhan. Baik anak-anak, kita akan memuji Tuhan, kita mau nyanyikan pujian I Am Here. Berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami, terpujilah Engkau Tuhan pada pagi yang indah ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh Tuhan bawa untuk masuk ke dalam hadirat-Mu pada pagi yang indah ini. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita dan kami boleh mendengar firman Tuhan dengan semangat. Ajar kami Tuhan, supaya kami boleh taat sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, masih semangat memuji Tuhan kan? Sekarang kita mau nyanyikan pujian Yesus di dalam rumahku.
yang akan disampaikan oleh Contoh Zevanya. Namun sebelumnya anak-anak, kita akan menyanyikan pujian firman Tuhan. Biar lagu ini menjadi semangat kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian firman Tuhan ada di hati. Shalom, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Ibu harap anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti ibadah di hari ini. Saya mengajak setiap anak-anak untuk kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, kalau kami boleh kembali bertemu dalam ibadah. Meskipun kami dari rumah, tapi kami percaya Tuhan juga hadir bersama-sama dengan kami di hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Biarlah hati kami memiliki hati tanah yang subur dan telinga yang mau mendengar firman-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tema kita hari ini adalah kita menyembah dengan memberi. Tema kita adalah kita menyembah dengan memberi. Nah, sebelumnya yuk Ibu ajak kita untuk membuka di dalam Keluaran 35 ayat 4. Tapi kita jangan baca dulu ya, kita buka saja dulu Alkitab kita dari Keluaran 35 ayat 4. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apakah anak-anak rindu untuk pergi beribadah di dalam sebuah gedung gereja? Ya, pastinya kita rindu ya untuk kita datang bersekutu di dalam gedung gereja. Nah, tidak hanya itu, kita juga rindu melihat keadaan ruangan di dalam gereja, susunan kursi-kursi gereja, bangunan dan interior-interior yang ada di dalam gereja, ya. Tapi lebih daripada itu, Ibu mau tanya, pernahkah anak-anak memikirkan berapa banyak bahan yang dibutuhkan di dalam membangun sebuah gereja, atau berapa luas ruangan tersebut? Ya, tidak hanya itu. Berapa banyak orang yang terlibat di dalam membangun sebuah gereja? Nah, untuk membangun sebuah gereja itu diperlukan banyak sekali hal. Yang pertama itu ada tenaga, ada uang, ada waktu, ada keahlian juga untuk gereja dapat berdiri dengan baik dan dengan tegak, dan gereja tersebut dapat selesai dengan baik. Nah, kita bisa lihat bagaimana Allah menyuruh Musa untuk memerintahkan kepada umat Israel bagaimana cara mendirikan kemah suci. Kita bisa lihat di dalam Keluaran 35 ayat 4. Nah, dengan memberikan semua hal yang diberikan, baik tenaga, waktu, uang, itu merupakan bagian dari mempersembahkan hidup kita, atau kita
memberi dengan sukarela. Ya, sama saja itu artinya kita menyembah dengan memberi. Yuk kita membaca dari kitab Keluaran 35 ayat 4. Kira-kira Tuhan menyuruh apa saja ya kepada Musa? Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Apa saja itu? Ada emas, ada perak, ada tembaga, ada apa lagi? Kita bisa lihat di ayat 6 dan ke-7. Ada kain ungu tua, ada kain ungu muda, apalagi di situ? Ada kain kirmisi. Anak-anak, pada ayat yang kelima, ayat yang ke-5b diartikan bahwa di mana mereka itu memiliki hati yang terdorong untuk memberi dengan sukacita tanpa adanya paksaan. Nah, di zaman itu ada seorang bapak yang bernama Bezaleel. Ini merupakan seorang yang dipercayakan untuk merancang sebuah pembangunan kemah suci. Nah, kemah suci itu adalah tempat di mana umat Allah dapat bertemu dengan Allah, ya. Nah, dari hal ini bisa saja Allah tanpa memerintahkan umatnya untuk membangun kemah suci. Bisa saja Allah langsung membuat kemah suci sendiri tanpa tangan manusia, karena Allah adalah Allah yang perkasa. Tapi meskipun Allah adalah Allah yang perkasa, Tuhan mau melihat hati manusia untuk memberikan hidupnya kepada Allah melalui perbuatannya, ya, seperti tenaga yang diberikan, waktu yang diberikan, uang yang diberikan, ya. Sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan itu, tetapi Tuhan mau melihat hati para umatnya untuk mau taat, apakah umat itu mau mendengar Tuhan apa tidak. Nah, dari hal ini kita belajar apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan hari ini, bukan hanya hari ini, tetapi apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan lewat hidup kita? Ada banyak hal. Melalui tubuh kita, perbuatan kita, itulah persembahan yang benar kepada Tuhan, ya. Seperti tema hari ini, kita menyembah dengan memberi. Apa yang kita bisa beri? Yang kita bisa beri adalah waktu kita, hidup kita, semuanya itu untuk Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji, dan ayat hafalan kita di hari ini adalah Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4, apa bunyinya, Nak? Kita membaca, lalu kita hafalkan bersama-sama ya. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita memuji Tuhan setiap hari, bukan hanya lewat mulut kita, tetapi dengan perbuatan kita pun juga dapat memuji Allah, di mana hidup kita itu adalah kita menyembah dengan memberi dengan sukacita tanpa ada paksaan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Ajari kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mau memberikan hidup kami
melalui hidup kami ini, kami dapat mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai persembahan kami. Ini doa kami Tuhan, kami mau belajar di hari ini melalui pembelajaran jarak jauh. Biar Tuhan yang memberkati setiap kami, anak-anak yang ada di rumah, orang tua yang menemani, bahkan guru-guru yang mengajar. Tuhan memberkati. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.